warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sulastri SPD, mengajar di SMP Negeri 4 Tulungagung, Kota Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor PPG 209006342000 dengan NIM PPG 221022600019. Pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1 tahun 2023 dengan materi norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di SMP Negeri 4 Tulungagung. Mohon kritik dan saran untuk lebih baik lagi ke depannya. Berikut proses video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang pendidikan Pancasila ya. Untuk sebelumnya seperti pembiasaan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kalian berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas menyiapkan. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BK absen satu persatu ya. Abdul Wahab, Aditya, tidak ada. Ahmad Indra, Alvin, Amelia, Anggun Putri, Anindya, Armilda, Claudia, Danur, Dio Aji, Fadila, Gendis, Gracia Kaila, Haifa, Jessica, Larusel, tidak ada. Laila Suci, Lelita, Marta Nasya, tidak ada ya. Oke, baik. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai norma dan keadilan. Ya, Bu Eka akan menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Setelah mengikuti pembelajaran mengenai norma dan keadilan itu, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan apa sih pengertian dari norma itu apa, ya. Terus kalian bisa mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari secara benar, ya. Jadi di sini selanjutnya kalian bisa menunjukkan perilaku sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang ada. Lalu kalian bisa menganalisis pentingnya norma ya, dan norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, dan norma kesopanan. Kalian bisa menganalisis ya. Di sini Bu Eka akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar ya yang akan kita laksanakan di dalam norma dan keadilan ini, yaitu yang pertama-tama yaitu kita bisa memahami ya apa norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan suatu keadilan. Lalu ada beberapa indikatornya, yaitu yang pertama kalian bisa mendeskripsikan pengertian dan macam-macam dari norma. Lalu kalian bisa mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Lalu kalian bisa menunjukkan macam-macam keadilan. Jadi kalian bisa mengerti apa yang dinamakan dengan adil ya. Lalu kalian bisa menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan dibuka bukunya mengenai bab 2 ya. Bisa kalian lihat, ini Bu Eka memberikan media pembelajaran hanya sekilas saja ya, untuk nanti kalian bisa
menggali sendiri ya. Untuk norma itu berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang berarti yaitu patokan ataupun sebuah pedoman. Kita sebagai makhluk hidup, kita adalah makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Kita hidup di dalam bermasyarakat, tidak usah jauh-jauh di dalam masyarakat, di dalam keluarga saja. Misalkan kita terdiri dari 2 orang ya, lebih dari 1 orang saja kita pasti memiliki aturan-aturan tersendiri. Pasti dia memiliki, oh ini memang saya tidak cocok dengan orang yang satu dengan yang lainnya, misalkan seperti itu. Jadi untuk 2 orang saja kita harus ada aturan-aturan tersendiri, apalagi di dalam lingkungan keluarga, bermasyarakat ataupun bernegara. Misalkan saja dalam satu kelas ini terdiri dari berbagai macam karakter. Makanya di dalam kelas kalian pasti ada aturan kan? Ya, misalkan kalau datang terlambat, itu sanksinya paling enggak membersihkan kelas atau membuang sampah dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Jadi norma itu memang harus ada di dalam setiap kehidupan. Jadi ini merupakan patokan ataupun pedoman ataupun pokok kaidah, dan di sini dalam bahasa Latinnya yaitu mos yang berarti kelakuan ataupun adat istiadat. Jadi kalau kalian melakukan tingkah laku ataupun kebiasaan, nah, kalau kalian tahu kan kebiasaan itu kan yang kalian lakukan sehari-hari, itu juga merupakan salah satu penerapan dari norma. Apa sih? Misalkan kalian bangun pagi tepat jam 5, itu kan aturan yang kalian buat sendiri, ya kan? Kalau kalian di dalam diri kalian itu tidak memiliki aturan sendiri, maka hidup kalian akan tidak teratur ya. Jadi paling hendak kalian itu misalkan setiap pagi bangun pagi jam 5, melaksanakan sholat, lalu terus membantu orang tua. Kalian harus mandi jam berapa untuk persiapan ke sekolah. Dilihat dulu jarak dari rumah ke sekolah itu berapa menit. Jadi kalian bisa mengira. Jadi untuk ke sekolah datangnya itu tidak sampai terlambat. Itu merupakan salah satu contoh aturan yang ada pada diri kalian. Jadi dari semua pribadi orang itu memiliki aturan tersendiri. Ada juga seenaknya saja bangun siang, paling nanti kalau datang ke sekolah terlambat disuruh cabuti rumput dan lain sebagainya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu ya. Jadi Bu Eka minta tolong untuk kalian harus memiliki aturan-aturan tersendiri untuk kebaikan kalian ya. Lalu yang selanjutnya ini ada beberapa fungsi norma di dalam masyarakat, yaitu yang pertama sebagai pedoman tingkah laku. Tadi kan sudah Bu Eka singgung ya, yang pertama tadi bahwa tingkah laku kalian itu dikendalikan di dalam suatu aturan. Dalam diri kalian itu ada aturan, entah itu nanti kalian bawa ke dalam lingkungan sekolah, keluarga ataupun di dalam masyarakat. Lalu untuk yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, di dalam suatu masyarakat kan pasti terdiri dari banyak sekali orang ya. Kalian di dalam kelas saja terdiri dari 32. Nah, itu saja. Kalau tidak ada suatu aturan ya, itu kerukunan di dalam masyarakat itu tidak akan terjadi ya. Akan seenaknya sendiri untuk melakukan sesuatu sakarepe dewe. Itu untuk fungsi norma yang kedua. Lalu yang ketiga sebagai sistem pengendali sosial. Apa maksudnya di sini? Jadi ketika kita akan melaksanakan suatu kesalahan, kita memiliki seperti halnya punya rem ya. Ada batasan-batasan. Jadi itu sebagai pengendali kita. Ini merupakan beberapa fungsi norma. Lalu yang selanjutnya ada di sini macam-macam norma, dan Bu Eka minta kalian ya nanti untuk pembelajaran kita pada kali ini setelah Bu Eka menerangkan ini ya sedikit saja kita singgung mengenai norma dan keadilan. Sudah tahu Bu Eka nanti memberikan kalian tugas untuk membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Jadi seperti poster, akan tetapi ini sebuah
seperti peta konsep ya. Jadi nanti setelah ini kalian bisa melaksanakan ya. Untuk macam-macam norma itu yang pertama ada apa Cah? Norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Yang keras enggak apa-apa. Iya. Jadi suatu peraturan ya, peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu. Berasal dari mana norma kesusilaan ini? Dari hati nurani manusia. Jika kita melaksanakan kesalahan ya, ini sanksinya apa coba? Penyesalan. Contohnya kalau kalian ketahui apa itu contohnya norma kesusilaan? Mungkin yang belakang ada yang bisa? Seperti halnya di dalam ulangan kalian nyontek. Terus ketika ada korban kecelakaan misalkan ya. Misalkan ibu-ibu jatuh, dompetnya mencolot. Kalian tidak nolong ibu malah mencuri dompetnya ya. Itu merupakan salah satu contoh dari norma kesusilaan dan itu sanksinya adalah penyesalan dari diri sendiri ya toh. Dan nanti untuk lebih kalau dalam hal pencurian itu tadi ya, untuk lebih tinggi pasti ada hukumannya. Jadi untuk norma kesusilaan ini memang sanksinya adalah penyesalan terhadap diri sendiri. Misalnya sampean nyontek, bapak ibu guru ndak tahu, yang menyesalkan sama dewe toh, iya kan? Nah, jadi seperti itu. Itu merupakan norma kesusilaan. Lalu yang selanjutnya ada apa selain norma kesusilaan? Coba di dalam buku bisa dibaca. Apa? Norma kesopanan. Nah, ini merupakan norma yang berhubungan dengan keseharian kita. Bisa dikatakan seperti adat istiadat tadi ya, atau kebiasaan ya. Contohnya apa? Kalau kalian ketahui norma kesopanan itu? Apa? Enggak apa-apa yang keras, Nurul. Apa Rul? Ya, itu salah satunya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, norma kesopanan. Berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta izin. Iya, jadi paling enggak untuk adat istiadat kita ya, kalau kalian berjalan di depan orang tua pasti kalau di sekitar kita, Bu, Amit, nyuwun sewu. Jadi seperti itu. Jadi paling enggak harus menundukkan badan. Terus yang lainnya, contohnya norma kesopanan apa kok? Salaman dengan guru. Iya, jadi itu merupakan kebiasaan ketika kalian masuk ke sekolah kita ya. Itu merupakan suatu pembiasaan. Ada lagi ketika kita bicara dengan orang yang lebih dewasa, kita harus sopan. Sudah berkali-kali kan Bu Eka bilang kalau kalian bicara dengan Bapak Ibu guru, misalkan kalian tidak bisa menggunakan bahasa Jawa dengan kromo halus atau kromo inggil, mendingan menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi agar kelihatan sopan. Mungkin ada nanti adik-adik kelas kalian yang baru lulus SD, Bu sampean, nah seperti itu kan enggak sopan ya. Jadi paling enggak kita juga harus belajar mengenai kesopanan. Lalu yang selanjutnya setelah norma kesopanan itu ada norma norma agama bersumber dari mana? Dari Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa Cah? Norma agama. Apa? Lebih keras enggak apa-apa. Apa Cah? Melaksanakan ibadah. Iya, sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan kita tidak boleh memaksakan suatu agama itu terhadap orang lain. Lalu ini sanksinya apa untuk norma agama itu jika kita melanggar?
Ya, mendapat dosa. Siapa tadi yang jawab? Rani ya. Rani mendapat dosa ataupun paling tidak itu nanti hukumannya yang lebih berat. Kita tahu bahwa kalau kita melakukan perbuatan dosa itu bisa masuk neraka. Nah, itu hukuman paling berat dari Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang selanjutnya setelah ada norma agama, itu ada norma berasal dari mana? Dari pemerintah. Jadi untuk norma hukum itu yang membuat peraturan adalah manusia, khususnya dari pemerintahan. Jadi dibuat oleh badan-badan resmi negara. Kalau kita melanggar, sanksinya apa, Cah? Iya, yang paling berat adalah bisa dipenjara. Dan untuk norma hukum ini sifatnya apa, Cah? Berupa perintah dan juga larangan. Kalau perintah contohnya apa? Iya, ketika kalian nanti sudah berusia 17 tahun plus 17 tahun ke atas ya, itu kalau kalian membawa kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Itu merupakan contoh dari perintah. Kalau larangan? Iya, kalau kita mengendarai kendaraan bermotor harus sesuai dengan kecepatan, tidak boleh gandolan tiga ya. Jadi seperti itu. Untuk norma hukum ini tadi ya bersumber dari badan-badan resmi negara. Sanksinya ketika kita melaksanakan ataupun melakukan kejahatan dan lain sebagainya pasti akan dipenjara. Terus untuk norma hukum ini sifatnya adalah perintah dan larangan. Nah, dari sini kalian sudah mengerti mengenai macam-macam norma. Ada berapa tadi? Apa saja? Norma hukum. Ya. Terus di sini kita membahas mengenai fungsi norma di dalam masyarakat, yaitu kita mewujudkan ketertiban. Lalu yang kedua, memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga, iya, yang keempat, terus yang kelima, iya, itu merupakan beberapa fungsi dari norma di dalam masyarakat. Setelah ini, Bu Eka akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian sudah membentuk kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama ada Nindya, Nurul, Lita, Amel, dan Armilda. Oke, kelompok kedua ada Virus, Virgin, Dio, dan lalu yang kelima ada Rani, Dila, Indra, dan juga Wahab. Kalian harus bekerja sama untuk membuat sebuah mind mapping mengenai norma itu tadi ya, pengertian dari norma, terus mengenai macam-macam norma sampai dengan fungsinya. Kalian buat semenarik mungkin ya, sebagus mungkin. Sudah bawa kan peralatannya yang Bu Eka bilang di grup itu ya. Semenarik mungkin, sebagus mungkin, dan nanti pada akhirnya salah satu dari kalian akan mempresentasikan ke depan ya. Bu Eka kasih waktu ini aja 30 menit ya, mulai dari sekarang. Jadi buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin ya. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah ini tadi? Iya. Silahkan dikerjakan secara bersama-sama. Bu Eka juga akan menilai dari kerjasama kalian. Sopo sing ndak mengerjakan, siapa yang aktif. Dari situ itu nanti juga akan kita nilai ya. Silahkan dikerjakan 30 menit ya, dari jam 8 sampai nanti waktunya 8.30. Setelah itu kalian mempresentasikan.
Semua harus kerjasama loh ya. Dio. Oke, untuk menghilangkan kejenuhan seperti biasa kita ice break dulu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk. Nanti Bu Eka tunjuk langsung maju ya. Kelompok 4 silakan maju, dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari hasil mind mapping norma dan keadilan. Norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Macam-macam norma adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur tingkah laku manusia dengan sesama berdasarkan pada ajaran agama. Contohnya, kewajiban beribadah, saling tolong menolong, hormat menghormati antar pemeluk agama, saling mengasihi dan tidak menyakiti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah hidup yang berasal dari manusia. Contoh, pelanggaran norma kesusilaan, berbohong, pilih kasih, tidak adil. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang berdasarkan pada aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Contohnya, kami kepada orang tua yang hari mau berangkat ke sekolah. Jawab. Diadu meja. Bicara sampai kepada orang yang lebih tua. 4. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang mengatur tata tertib dalam suatu peraturan negara. Tujuan adalah menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat. Ciri-ciri norma. 1. Intinya tidak tertulis. 2. Kesepakatan bersama. 3. Bisa mengalami perubahan. 4. Taati bersama. 5. Hukuman atau sanksi. Hukuman berusaha pada orang yang ada sifatnya dengan sedang akan dilarang. Keadilan adalah pengetahuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Macam-macam keadilan. 1. Keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa melihat sesuatu yang sudah dilakukan. Contohnya, seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status sebelumnya. 2. Keadilan distributif. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan retribusi yang telah dilakukan. Contohnya, seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaannya apa yang sudah dilakukan. 3. Kalau konstitusional. Keadilan konstitusional adalah keadilan yang ditetapkan. Coba didengarkan. Contohnya, warga negara yang harus mematuhi aturan. Ciri-ciri keadilan. 1. Jujur dan demokratis dalam kehidupan. 2. Ikhlas dalam melakukan perbuatan. 3. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain. 4. Toleransi dalam menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibawa sini aja. Ya, ini tadi adalah mind map
yang dibuat oleh kelompok 4. Yang belum sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mind mapping yang berjudul norma dan keadilan. Norma adalah kaidah, aturan, atau adat kebiasaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. Silakan diperlihatkan kepada teman-teman kalian. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi tadi Virgin membacakan Bu Eka ikut-ikutan ya. Sekarang yang terakhir adalah kelompok 5. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Mind mapping. Formulasi yang normal dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan nilai-nilai yang dianut sekelompok masyarakat. Fungsi mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Macam-macam norma kesusilaan, peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan, kalbu, dan suara hati nurani manusia. Norma kesopanan, aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari cara kehidupan atau cara kebiasaan dalam masyarakat. Norma agama, suatu petunjuk hidup yang berasal dari Sang Pencipta agar mereka menjadi anak-anak dan mematuhi perintahnya. Norma hukum, peraturan mengenai tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa. Contoh sanksi yang dapat jika melanggar norma. Norma agama mendapat dosa. Norma kesopanan Pengucilan. Norma kesusilaan penyesalan. Norma hukum pidana denda. Yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperlihatkan dulu hasil dari kerja kelompok kalian kepada teman-teman. Beri aplaus untuk kelompok 5. Yuk, terima kasih ya. Oke, ini merupakan hasil karya dari kalian semua. Dari hasil kerja kelompok ya. Coba didengarkan dulu. Jadi dari sini kalian memiliki pemikiran yang berbeda-beda ya. Sini kita bisa mengambil kesimpulan tadi bahwa semuanya itu bagus-bagus, semuanya benar ya untuk hasil karya kalian, proyek kalian yang telah kalian buat. Jadi di sini untuk kesimpulannya yaitu kita itu hidup tidak bisa lepas dari sebuah aturan. Sekarang untuk yang selanjutnya, kalian keluarkan 1 buah lembar kertas. Nah, kerjakan untuk nomor 1 sampai 5. Sebentar Bu Eka kirim ke grup. Lalu di sini ada beberapa gambar, ada 6 gambar. Nah, kalian beri komentar bagaimana mengenai gambar tersebut ya. Yuk belakang silahkan dikumpulkan. Oke, kelompok belakang. Yuk, sudah. Kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan norma tadi?
Ya, norma itu sama dengan sebuah aturan. Jadi jika kita di dalam kehidupan, kita harus selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada. Oke, dari sini mungkin dari semua kegiatan tadi, mulai dari Bu Eka memberikan materi, terus teman-teman kalian itu mempresentasikan hasilnya. Adakah yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum dimengerti untuk kalian semua. Sudah paham ya? Coba bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian bosen atau senang atau gimana? Oke, jadi Bu Eka berharap untuk pembelajaran selanjutnya kalian akan lebih semangat ya. Untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari mengenai perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tidak ada yang ditanyakan dari sini untuk kalian semuanya? Oke, baik. Untuk selanjutnya Bu Eka akhiri ya. Sampai sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk minggu depan kalian pelajari yang Bu Eka bilang tadi ya. Silahkan ditutup pembelajaran kali ini dengan doa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Depan duduk, siap. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai, beri salam. Oke, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.